Gitu ya. Kumlot semua dong 200 itu. Iya, betul. Dan ternyata MOS Iya, gimana? mereka belum kerja dan Belum mereka kerja. masih mau magang lah gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kendala ternyata yang dirasakan oleh anak-anak yang lulusnya kumlot. Loh, aku nggak dapat kerjaan padahal aku tuh pinter loh. Betul, IPK betul. 3,5 minimum kan. Ya. Bahkan ada yang summa kumlot. Ya. Nah, kenapa? Halo, Entokers, dan masih di Ciputra Hotel Surabaya. Kita Ya. lagi menunggu buka puasa nih ya. Iya, betul. Ini kayak zaman anak-anak dulu. Ini makanannya sudah dipajang. Iya. Minumannya sudah Pagi ini dipajang. sudah senja nih, jelang maghrib ini. Nunggu buka puasa. Ngabuburit kita. Ngabuburit. Tahan, tahan, tahan. Nah, jadi kalau Anda mau berbuka puasa di Ciputra Hotel Surabaya, ini salah satu yang ada di Ciputra Iya. Hotel Surabaya. Camilannya cantik-cantik ya, Bu Novi. Betul, cantik-cantik. Minumannya. Terus minumannya segar, menawan hati. Udah ngicipin seger. Kelihatannya segar banget. Jadi itu kalau Anda berbuka puasa di sini dengan 288.000 Anda bisa ngajak relasi, ya kan, terus ada Dengan ngajak keluarga, teman gitu sih. kantor. Betul. Gitu. Atau juga ketika menginap di sini ada yang namanya sahur juga di sini disiapkan. Ya, jadi Nah, paket menginap plus sahurnya Betul. dan buka puasa ya. Betul, jadi Anda nggak usah bingung-bingung cari sahur kemana atau di mana ketika Anda menginap di hotel ini. Nah, dan Anda juga akan mendapatkan namanya SBEC Card, Swiss Bell Bell. Executive Card. Nah, itu member dari Swiss Bell Group. Ya. Ya, Bu Novi ya. Iya. Dan sore-sore ini kita mau ngobrolin. ngobrol sehat lo ya. Oh, ngobrol sehat, kita nggak gibah di sini. Oh ya, Ya. sebelum kita lanjutkan, Uh-uh. teman-teman tolong like dulu punya kita ini. Iya. Kemudian yang belum tolong subscribe ya, Iya. karena supaya kita juga bersemangat untuk Mm. ngisi konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Betul. Gitu. Ya, dari bisnis terusnya kita mau ngobrolin tentang saya dulu punya beberapa teman yang lulusnya itu cum laude, Bu Novi. Ya. Tetapi ternyata juga nggak mudah dapat kerjaan. Oke, ini juga terjadi kan beberapa saat yang lalu kita tuh ngundang tuh yang dari Oh iya. Ahli IT. apps yang untuk magang. Betul. Nah, waktu itu kan dia ceritakan dan dia tunjukkan bahwa dari sekian orang yang melamar program magangnya, Betul. berapa Yang ratus IPK-nya di atas 3,5. 3,8 ke atas itu ada 200 atau berapa Iya. gitu ya. Cum laude semua dong 200 itu. Iya, betul. Dan ternyata MOS Iya, gimana? mereka belum kerja dan Belum mereka kerja. masih mau magang lah gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ada beberapa kendala ternyata yang dirasakan oleh anak-anak yang lulusnya cum laude. Loh, aku nggak dapat kerjaan padahal aku tuh pinter loh. Betul, IPK betul. 3,5 minimum kan. Ya. Bahkan ada yang summa cum laude. Ya. Nah, kenapa? Kenapa ya? Dibanding temennya IPK-nya bisa 3, ya Iya, kan? betul, betul. Atau bahkan yang ada nggak yang 2,75 tuh sekarang tuh? Mungkin ada yang kebangetan ya.
Karena sebenarnya anak sekarang untuk cari IPK 3 itu apalagi lebih ini, mudah kali ya dibanding dengan era-era dulu. Satu mungkin karena kemarin ini kan ada pandemi sehingga kan pembelajarannya lewat online. Betul. Nah, pembelajaran lewat online itu ya sudah menjadi banyak cerita lah bahwa kemudian dosen itu tidak terlalu saklek menerapkan nilai. Banyak hal yang kemudian dipermudah, meskipun saya nggak bilang berol-berolan nilai, nggak seperti itu, tetapi banyak dosen yang kemudian mempermudah. Nggak akhirnya nilainya tinggi-tinggi. Sehingga nilainya menjadi bagus-bagus. Tapi sebenarnya bukan hanya dengan terkait dengan pandemi aja sih, Bu Novi. Dulu kan juga anak-anak yang kumat ada beberapa juga susah cari kerjaan ternyata betul, kan gitu loh. Nah, sebenarnya syarat-syarat sebenarnya Anda yang biasa menerima lamaran ribuan nih ya. Nah, itu apa sih? Iya, jadi apakah IPK harus 3,8, 3,7, 3,6, 3,5 iya, ini atau 4 lah gitu? Sejak zaman saya awal bekerja dulu. Iya, konsultan. Iya, sebagai konsultan yang juga banyak nangani rekrutmen pada saat itu loh ya. IPK saat itu kan masih sebenarnya masih oke lah gitu ya. 2,75 itu masih bagus, era segitu ya kan. Nah, pada saat itu sebenarnya kita ini juga sudah sangat sadar bahwa apa yang didapatkan di bangku kuliah itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan langsung otomatis di tempat kerja. Sehingga banyak recruiter yang tidak melihat IPK sebagai salah satu syarat mutlak untuk ketika merekrut karyawan. Jadi mereka menetapkan IPK, tetapi biasanya juga tidak butuh yang terlalu tinggi. Seperti itu. Ya karena itu tadi, ketika kita bekerja yang kita butuhkan itu lebih kompetensi gitu ya. Kompetensi. Kalau misalnya fresh grad gitu, artinya kompetensi itu bukan berarti bahwa untuk staf akuntansi atau staf PR ataupun mungkin staf HR kayak gitu. Itu juga bukan yang kemudian yang dicari, yang misalnya udah pengalaman, tidak harus. Kalau fresh grad, maka recruiter itu akan melihat, karena tadi itu kan tujuannya orang ini kita berharap bahwa ketika dia bekerja dia sudah cukup mandiri, dia bisa belajar secara mandiri, dan kemudian itu tadi dia bisa mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Itu. Yang paling awal kan mudah beradaptasi dulu kan. Dan itu kita melihatnya dari apa? Bukan hanya IPK, karena IPK itu lebih bagaimana seorang itu tekun, kemudian mereka belajar menghafal, mungkin seperti itu saja gitu ya. Yang semuanya itu textbook gitu ya, kebanyakannya textbook gitu. Dan karena banyak yang seperti itu, maka ya itu tadi kita ngelihatnya dari apa? Dari pengalaman dia berorganisasi. Ya, karena adaptasi bersosialisasi. Betul, gitu ya. Pengalaman organisasi ini macam-macam, nggak harus di kampus. Bisa remaja masjid, bisa pemuda gereja, bisa karang taruna, bisa apapun lah, gitu ya. Itu kita ngelihatnya dari sana. Selain aktivitas misalnya di kegiatan-kegiatan keolahragaan, di kemasyarakatan, apalah yang lain-lain. Yang mencerminkan bahwa anak itu bisa bersosialisasi. Satu ya, bersosialisasi dan dia leadership karena dia sudah pernah berhubungan dengan banyak orang untuk kepanitiaan dan sebagainya. Itu kan harus sukses nih, misalnya pagelaran apa, pertunjukan program apa, ini kan harus sukses. Nah, untuk sukses itu kan kita benar-benar, kalau saya mahasiswa dulu, life skill-nya kita tuh kita pakai gitu. Memanage tim. Betul, manage tim, terus gimana caranya supaya sponsorship itu dapat, gimana supaya acara rame, menghubungi siapa, cari yang gratisan, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi minta dukungan fakultas. Ya. Itu udah tahu gitu loh. Jadi bukan di atas kertas, tapi benar-benar ketika sudah deadline-nya pendek, caranya seperti apa harus tetap jalan kan. Belum lagi ngurusi perkuliahan. Kayak gitu. Jadi itu tadi. Belum lagi dimarahin orang tua. Kalau kos lumayan lah, nggak ada orang tua yang ngawasi. Kalau yang nggak kos, kamu tuh nggak kuliah ngurusin kegiatan ini. Ya, pulang pagi. Pulang pagi, berangkat pagi. Itu, jadi kita ngelihatnya lebih ke life skill-nya ya. Satu, lihat ke life skill-nya. Yang dilihat dari pengalaman organisasi. Atau mungkin dia juga pernah bekerja paruh waktu. Ngelesi lah, jualan apa online. Terus selain itu apalah gitu ya, titip-titip barang apa, mengerjakan sesuatu yang kemudian dijual, yang kayak gitulah. Atau dulu ada teman saya itu kan yang kuliah tuh pagi sampai siang kan. Nah,
sorenya itu kerja di salah satu apa ya restoran cepat saji. Oke. Nah, Iya betul. betul. Ada kan, karena kan waktu itu juga nggak full time kan itu gitu. Jadi bisa waktu-waktu tertentu gitu kan. Betul. Cuma resikonya dia nggak ambil 24 SKS. Iya betul, iya nggak mungkin lah kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita ngelihatnya dari sana life skill tuh dari situ, dari ke organisasi, dari apa yang kita lakukan selama kayak pengalaman bekerja lah. Tapi bekerja yang mungkin belum belum penuh waktunya. Yang nggak terlalu formal pun nggak apa-apa. Betul. Seperti itu. Atau mungkin dia pernah jadi asisten dosen, ngerjain proyek apa sama dosen, itu juga sudah sesuatu gitu. Betul. Atau misal kok sekarang tuh banyak event betul. Dia nge-crew di event apa. Betul. Atau misalnya ada pameran gitu kan, mereka cari kayak semacam penjaga standnya. Betul. Atau krunya. Misalnya pameran stand apa gitu kan. Terus kemudian kita ikut jaga pamerannya, kita ambil yang siang sampai malam misalnya, kayak gitu. Kan dapat tambahan uang gitu. Tapi sebenarnya bukan nilai uangnya saja loh yang berarti buat kita, tetapi dia juga mampu untuk berelasi. Satu berelasi, terus itu tadi loh, kalau kita jualan jaga stand dan kita harus menjual sesuatu, kita kan nggak gampang kan, kita harus ngomong sama orang dan komunikasi. Untuk kemudian gimana supaya totoannya, layoutnya harus begini, kemudian ketika menyampaikan ke orang harus menjelaskan apa, paham produk knowledge-nya, paham produk knowledge-nya, terus manfaatnya apa, seperti itu, terus nilai tambahnya buat yang beli apa gitu kan, terus cara penyampaiannya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, beda. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ini saya juga sebenarnya agak prihatin dengan yang kemarin masa pandemi, karena itu tadi kesempatan exposure untuk bisa melakukan berkurang seperti itu jadinya. Berkurang. Betul. Tetapi sebenarnya ada kompensasi yang lain, karena sekarang ada konten kreator, graphic designer, digital marketing yang orang kerjanya bisa dari jauh. Betul. Kayak gitu. Dimanapun. Jadi sebenarnya dengan zaman yang berbeda kita bisa mengambil sesuatu yang sebenarnya sama. Apa yang dilakukan anak ini bukan hanya dia sekolah nyel gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita amatin apa yang dijabarkan oleh Bu Novi, bahwa yang dibutuhkan bekerja itu bukan sekedar IQ ya Bu Novi. Betul. Karena kalau kita amatin anak-anak yang lulus cum laude itu IQ-nya sangat tinggi. Bisa bener jadi dia IQ-nya bisa sangat tinggi atau IQ-nya biasa-biasa tapi anaknya tekun. Gitu. Nah, jadi bisa kena IQ-nya tinggi atau anaknya tekun. Betul. Kan gitu. Tetapi ketika dunia kerja kan kita bukan sekedar IQ saja kan, tapi ada namanya EQ. Betul. Emotional quotient, di mana EQ itu kan kita berinteraksi dengan orang lain. Berempati terutama. Berempati. Terus lebih ke kalau orang bilang tuh resilience, ketekunan, yang kayak gitu. Terus berani menjalin komunikasi, teamwork, di situ kan teramatin di EQ-nya kan. Di EQ-nya, atau emotional intelligence. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga ada EQ, adversity quotient, di mana ketangguhan dia di dalam menghadapi suatu problem, masalah. Nah, masalah itu kan bukan hanya terkait dengan masalah ketika mendapatkan pekerjaan saja kan Bu Novi, ketika mendapatkan pekerjaan bukan hanya pekerjaannya atau pekerjaanmu saja, tapi kan kadang kita kan harus cross. Betul, dengan bagian lain. Betul. Terus harus dengan atasan bagian lain juga. Betul, gitu. Jadi pekerjaan kita misalnya kita ini menjadi kayak product management, itu kan dia harus menampung keinginan dari pemberi tugas atau usernya seperti apa. Dia harus translate ke bagian IT yang kemudian akan develop programnya. Sehingga kemudian itu tadi dia menjadi jembatan. Nah, ini kan mengakomodasi dari berbagai kebutuhan berbagai departemen kan seperti itu. Nah, itu EQ yang dibutuhkan kan, ketangguhan untuk itu berhadapan dengan A, B, C, ya kan? Karena apa? Circle Anda atau circle kita bukan diri kita saja dan teman sebelah kita saja, tetapi yang ada di perusahaan itu. Nah, pressure yang terjadi itu bukan pressure yang terkait dengan tugas kita saja, tapi pressure dari lingkungan kan. Betul, pressure dari lingkungan. Belum dengan karakter atasan, karakter teman yang abai gitu ya, yang nggak mau kerjasama. Terus ada atasan yang demanding, ada atasan demanding nggak apa-apa, dia ngarahkan. Ada atasan yang juga dia itu tukang perintah. Tukang perintah, atau misalnya dia justru nggak nge-review ketika salah, kemudian yang salah jadi dia gitu kan. Seperti itu. Nah, itu tekanannya juga lebih berat
daripada tekanan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Iya, karena apa? Kemampuan kita di dalam menghandle itu juga dituntut sangat tinggi kan gitu, Bu Novi. Betul. Nah, EQ-nya itu yang memang harus dibutuhkan juga dalam dunia kerja. Jadi ada EQ, EQ dan EQ. Betul. Nah, selain juga ada SQ lah ya, spiritual quotient-nya itu kan. Tetapi kita lebih cenderung ke tiga hal tadi itu. Kalau SQ kan urusannya personal kita dengan yang di atas, dengan Tuhan kan itu loh. Nah, hal-hal ini yang kadang di E dan A-nya ini yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang kumlot tadi itu kan. Betul, iya. Jadi apa ya, gampangannya itu pengalaman terjun di lapangan dan menyelesaikan masalah real gitu kan. Dan ketika di psikotes itu kelihatan nggak sih, Bu? Kelihatan kan, EQ sama EQ-nya kan juga bagian dari psikotes itu kan. Sehingga ketika di awal mereka ikut apply dari suatu kerjaan dan ikutan psikotes, kan kelihatan kan di situ dia kan. Determinasinya seperti apa. Kelihatan. Sehingga that's why kenapa kadang mereka di psikotes akhirnya failed. Ya, bisa di psikotesnya failed atau tadi itu kita sebenarnya dari CV-nya awal aja kita sebenarnya sudah menyaring orang-orang yang sudah memiliki kualifikasi tadi itu, sehingga bersaingnya itu sudah bukan hanya kuliah tok, tetapi yang sama-sama sudah punya pengalaman, tetapi dipertandingkan jadi mahasiswa plus ya. Iya, yang tadi dipertandingkan di antara yang sudah tadi itu ada tambahan-tambahan pengalaman sebelumnya kayak gitu. Jadi yang ini tadi yang IPK-nya tinggi tok ini tadi itu ya sudah parkir duluan. Nah, jadi itulah kenapa beberapa yang IQ-nya tinggi itu susah mendapatkan pekerjaan karena hal seperti itu. Bukan berarti IQ-nya tinggi itu jelek, enggak. Sangat bagus. Kenapa? Saya menemui anak-anak yang IQ-nya tinggi ketika diberikan ordering pekerjaan itu nangkapnya cepat sebenarnya. Betul, nangkapnya cepat gitu. Tapi sebenarnya bukan sekedar itu. Kalau kita bekerja itu ya kurang lebih tingkat kesulitannya sedang lah, nggak butuh kejeniusan tinggi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Kecuali ya yang kalau saya amatin anak-anak yang IQ-nya tinggi akan lebih proper kalau dia kerja di bidang riset kali ya. Mungkin ya kalau ada yang di riset seperti itu. Karena butuh ketekunan kan juga. Butuh ketekunan gitu. Jadi lebih sesuai mungkin. Betul. Jadi mungkin anak-anak yang IQ-nya tinggi atau IPK yang kumlot tadi bisa jadi satu alternatif ketika ada kebutuhan research, ya kan? Ya. Nah, itu bisa apply di sana. Tapi kalau misalnya gini, ya udahlah, saya sudah terlanjur, sudah lulus dengan IPK tinggi. Tapi saya memang dulu nggak aktif di kegiatan. Betul. Terus apa yang bisa saya lakukan sekarang? Nah, itu pertanyaan besarnya kan? Iya, pertanyaan besarnya di situ. Ya udah, ini sudahlah, saya insaf sudah. Saya insaf, tapi kan nasi sudah jadi bubur gitu kan. Terus apa ini yang bisa saya lakukan gitu? Ya, mulailah kita untuk bersosialisasi, ya kan, aktif di beberapa kegiatan. Itu karena beberapa kegiatan. Sekarang itu sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan tanpa kita bekerja formal atau kantoran. Itu banyak sekali. Freelancer. Ya, satu freelancer tadi itu saya bilang, bahkan di psikologi kalau kita di bidang SDM tuh kalau ada analisis project misalnya assessment atau tes psikologi itu kita banyak terima freelancer orang-orang dengan background psikologi, baik yang sarjana psikologi saja maupun yang psikolog, yang dia bekerjanya itu ya memang hanya diikut di project-project, ya, tapi dia rutin dari satu project ke project yang lain kayak gitu. Jadi khusus kayak psikolog itu dia bisa melakukan wawancara, dia melakukan assessment sebagai observer, expertnya di situ, kemudian dia melakukan analisa hasil, ya memang dia di situ gitu. Tetapi menganalisa hasil butuh ketekunan loh ya. Satu ketekunan, dan itu tadi harus ada dia harus psikolog gitu. Jadi memang dia memutuskan untuk tidak bekerja formal, tetapi itu tadi bekerjanya dia pokoknya ada proyek dia ikut, ada proyek dia ikut. Atau profesi ya berarti ya? Iya, sebagai profesi kayak gitu. Nah itu gitu. Terus kayak sekarang nih, kan kantor saya ini sekarang sedang menjalankan digital marketing. Dulu kita ini benar-benar susah setengah mati minta teman-teman kantor itu membuat tulisan, karena salah satu cara itu adalah supaya
websitenya kantor itu naik terus, sehingga ketika ada orang nyari naik ke atas. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan membuat artikel. Nah, ini membuat anak yang sudah kerja sehari-hari untuk bikin artikel itu udah nggak ada waktu, kayak bertengkar terus. Betul. Gitu. Udah nggak ada waktu. Nah, ternyata ada jasa pembuat artikel yang hanya sekitar 50.000, 60.000 per artikel. Gitu. Jadi kalau misalnya di total mau sehari satu artikel, ya udah kita tinggal ngitung 50.000 kali 30 atau pakai hari kerja aja tinggal kalikan 25. Sudah. Itu sudah. Jadi nggak perlu gaji orang satu orang dengan gaji penuh, tetapi kita cukup itu dan memang sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi sudah akhirnya tinggi introvert lagi. Oh ya sudah. Ya harus apa namanya? Harus ada yang harus berani keluar dari zona nyaman ya. Gitu. Karena saya pernah melihat ada dia tuh lagi pinter kan gitu, tapi introvert juga, jadi aduh. Ada juga orang-orang begini, orang-orang yang merasa bahwa loh, aku tuh bisanya ini, aku tuh sukanya di belakang meja. Ya sudah. Jangan disuruh bicara di depan umum gitu. Atau tampil di depan. Nah, kan kalau orang nanti pada waktunya, kalau misalnya ada sama-sama orang yang merekrut, membandingkan, sama-sama melamar di satu pekerjaan tertentu. Terus kemudian ada kandidat yang satu tadi itu yang dengan bertahan di zona nyaman, ada satu yang memang dia terbiasa bicara, terus kemudian relasinya bagus, bisa menulis, terus kemudian ya itu tadi nggak kayak satunya. Ya yang dipilih kan yang pasti yang ini. Nah, kenapa kita tidak membekali diri kita dengan senjata sebanyak mungkin? Betul. Sehingga kita itu lebih mudah, lebih fleksibel, probabilitas kita untuk diterima itu lebih besar dibandingkan dengan kita nggak punya tadi dan kita bertahan di zona nyaman kita gitu loh. Dan saya juga punya teman lagi, dia dulu introvert Bu Novi, ya kan. Tetapi kita yakinkan bahwa nanti ketika dirimu scale up jabatan dan harus mewakili perusahaan, kamu harus bisa berbicara. Nah, yuk berlatih yuk gitu, bagaimana public speaking misalnya. Karena apa? Nggak mungkin dong ketika mewakili perusahaan Anda diam saja atau kamu diam saja kan gitu loh. Ya akhirnya dia berani mencoba itu. Nah itu kan keluar dari zona nyamannya kan dia. Nah sehingga ketika jabatannya naik dan dia harus mewakili perusahaan, dia harus bicara dengan orang lain, harus akhirnya pidato pun kan gitu loh. Nah itu juga bisa dilakukan oleh dia gitu kan. Yang namanya pertama kali bicara public speaking juga tidak langsung bedunduk langsung bagus kan, enggak tiba-tiba bagus. Nah itu kan butuh latihan. Dan harus ada awalnya. Betul, harus ada awalnya tadi, dan bahkan kadang awalnya dia ketika setelah latihan pun ketika dia benar-benar di depan publik ya kan, latihan ini sudah oke nih ya kan, tapi kita perform tampil, nah kan kadang blank karena grogi demam panggung. Nah itu nggak apa-apa kan, karena itu adalah bagian dari proses kan gitu. Yang namanya rekan atau atasan akan memahami, oh ini pertama kalinya dia tampil ya sudah kan gitu. Ada ongkos belajarnya ya. Betul. Maksudnya kita bisa toleransi gitu loh. Yang namanya atasan akan memahami bahwa ada yang namanya biaya ongkos dari kegagalan dari staf kita ketika tampil atau ketika melakukan sesuatu. Tetapi itu memang dari atasan atau oleh perusahaan kita mahfumi ya kan, karena itu adalah bagian dari proses pembentukan leader-leader yang baru. Karena leader yang baik adalah ketika leader bisa menciptakan leader-leader yang baru. Betul. Sih karena kan leader yang lama kan termakan oleh usia. Nah kalau tiba-tiba misalnya usia mendalik, si atasannya meninggal, siapa yang ganti tiba-tiba? Kan nggak ada kalau misalnya tidak menciptakan leader yang baru kan gitu. Oke, jadi itu sih yang kita bisa sharing. Jadi memperbesar probabilitas kita untuk kemudian bisa diterima di banyak jenis pekerjaan. Gitu. Jangan kita punya spesialisasi, kita punya keahlian, kita punya ekspertis khusus, tetapi itu tadi ekspertis Anda itu akan lebih berguna kalau kita punya tambahan-tambahan yang lainnya. Betul. Nah, pun kalau misalnya memang Anda dapat dikatakan susah untuk shifting seperti itu atau benar-benar seperti itu ya, ada beberapa pilihan profesi yang seperti mendukung Anda itu kan. Bisa tadi itu di bidang research atau Anda bekerja sebagai freelancer ya kan, bekerja sendiri, Anda tinggal dapat beberapa klien. Tapi pun juga ketika Anda bekerja sendiri menemukan beberapa klien kan ada kebutuhan untuk bisa berkomunikasi dengan klien-klien tersebut gitu. Nah kemampuan untuk itu yang
perlu ditambahkan, ya kan? Jadi ya ibaratnya EQ-nya lah kan gitu loh kan. Ada juga. Jadi bukan hanya EQ juga mulai ditingkatkan, EQ-nya adversity-nya pun juga mulai ditingkatkan, karena apa yang namanya tekanan itu akan muncul dari mana-mana. Jadi orang sukses itu akan balance di hal-hal itu, balance di EQ-nya, balance di EQ-nya, balance di EQ-nya dan SQ-nya. Kalau EQ-nya juga ada munculkan, ya insya Allah dia nggak akan berbuat yang aneh-aneh kan gitu loh, karena takut akan dosa. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat obrolan menjelang buka puasa ini. Dan kita mau mencicipi ini. Siap. Jangan ini loh, Allahu Akbar, duduk. Tapi minumannya menggoda sih ya. Gitu. Iya. Kayaknya segar banget karena ada kayak markisa ini Bu Novi, terus kemudian ada timun, ada lime-nya, ada sodanya. Iya. Dan snacknya, keren. Oke, thank you ya Ciputra Robert Surabaya. Hotel yang sangat oke, bintang 5 di kawasan Majen Sukro, Surabaya. Jadi ketika Anda mau mampir untuk berbuka puasa, so welcome. Terus kemudian kalau Anda menginap di sini juga, di sini pusat bisnis yang lagi tumbuh di Surabaya. Di Surabaya Barat. Betul, terutama juga di Surabaya Barat, pintu gerbang sih, dan dari tol kalau nggak macet nih ya, cuma 5 menit doang kan gitu loh. Dan juga banyak kuliner di sekitar sini. Kalau misalnya bosan makanan hotel, kulinernya tinggal jalan kaki aja, tinggal ke kiri, ke kanan, ke depan, ada semuanya. Atau Anda mau ngadakan meeting di sini, ada banyak meeting roomnya di sini, ada ballroomnya juga. Atau ada event besar misalnya. Nah, di hotel Ciputra Robert, di mall Ciputra Robert itu ada namanya convention hall-nya yang cukup gede juga. Jadi ada bisa nginapnya di sini, acaranya di mall. Nah, Anda juga bisa jalan-jalan di mall ketika Anda dengan keluarga. Oke. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum subscribe. Iya, dan di share ya. Mungkin ada teman Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan kenapa sih sudah lulus cum laude tapi susah dapat kerja. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari NN Talk, dan mungkin ada narasumber lainnya bisa kita gali lagi ya Bu Novi ya. Oke. Sampai jumpa.